Runovianisi dari Prodi Pendidikan Kimia, kelompok Antoine Lavoisier. Cawan petri adalah sebuah wadah bundar yang terbentuk dari kaca maupun plastik yang bertujuan untuk membiarkan sel. Halo, saya Ulia Lutfa Zulfiana dari Prodi Pendidikan Kimia. Cawan petri terbuat dari plastik atau kaca. Biasanya berpasangan, yang besar sebagai penutup dan yang kecil adalah wadahnya. Nama saya Salsabil Zabira Oktaviani dari Prodi Pendidikan Kimia. Fungsi dari botol pereaksi adalah botol pereaksi digunakan untuk menyimpan larutan bahan kimia atau sering Halo, nama saya Runovianisi dari Prodi Pendidikan Kimia, kelompok Antoine Lavoisier. Cawan petri adalah sebuah wadah bundar yang terbentuk dari kaca maupun plastik yang bertujuan untuk membiarkan sel. Halo, saya Ulia Lutfa Zulfiana dari Prodi Pendidikan Kimia. Cawan petri terbuat dari plastik atau kaca. Biasanya berpasangan, yang besar sebagai penutup dan yang kecil adalah wadahnya. Nama saya Salsabil Zabira Oktaviani dari Prodi Pendidikan Kimia. Fungsi dari botol pereaksi adalah botol pereaksi digunakan untuk menyimpan larutan bahan kimia atau sering juga digunakan untuk menyimpan larutan zat cair, indikator asam basa seperti fenoltalin. Perkenalkan, nama saya Widania Ipramesti dari Program Studi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, kelompok 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi botol pereaksi. Botol pereaksi merupakan botol yang mempunyai mulut atau leher lebar dan normal dengan kapasitas 50-10.000 ml. Dilengkapi dengan tutup yang terbuat dari kaca asah. Desikator adalah sebuah wadah yang terbuat dari gelas kedap udara yang mengandung desikat. Halo, perkenalkan nama saya Adika Salwa Anugrah Jabar dari Prodi Kimia. Alat ini mengandung zat pengering yang berfungsi untuk mengeringkan zat-zat lainnya. Zat pengering yang terdapat pada desikator ialah asam sulfat pekat, kalsium klorida, atau gel silika yang dapat juga menyimpan zat dalam keadaan kering. Nama saya Sri Mengsi dari Prodi Pendidikan Kimia dari kelompok Antoine Lavoisier akan menjelaskan fungsi spektrometer. Spektrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kurvet. Saya Anggita Putri Haryono dari Program Studi Pendidikan Kimia, kelompok Antoine Lavoisier akan menjelaskan spesifik kurvet. Tidak berwarna sehingga dapat mentransmisikan semua cahaya, permukaannya secara optis harus benar-benar sejajar, harus tahan atau tidak bereaksi dengan bahan-bahan kimia, tidak boleh rapuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiamada dari Prodi Farmasi. Batch pen evaporator berfungsi dalam pemekatan, seperti pemekatan dalam proses pembuatan nira dalam gula merah dan juga pemekatan dalam proses pengolahan produk farmasi. Batch pen biasanya menggunakan jaket pemanas atau koil pemanas atau juga biasa juga langsung dipanaskan. Nama saya Hafizah Nursana Bilamuti dari Prodi Pendidikan Kimia, kelompok Antoine Lavoisier. Spesifikasi dari batch pen evaporator antara lain water bath, kondensor, mesin pendingin, tungkai atas dan tungkai bawah, labu alas bulat, dan pompa vakum. Saya Zulfan Nurmawada dari Prodi Farmasi ingin menjelaskan tentang karsinogenik. Karsinogenik adalah substansi yang dapat menyebabkan kanker atau meningkatnya risiko timbulnya kanker. Kanker sendiri terjadi akibat perubahan mutasi gen DNA dari sel-sel tubuh sehingga berkembang menjadi sel abnormal dan tidak akan mati dan tumbuh tidak bisa dikendalikan. Saya Danies Ismar dari Prodi Farmasi ingin menjelaskan beberapa jenis zat karsinogen. Tubuh manusia dapat terpapar zat karsinogenik kapan saja dan di mana saja. Misalnya saat beraktivitas di luar rumah, sekolah, kantor, atau mengonsumsi makanan.
Sebagai bagian dari WHO, mengklasifikasi zat karsinogenik ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok 1, karsinogenik untuk manusia. Kelompok 2, kemungkinan besar karsinogenik untuk manusia. Kelompok ketiga, tidak termasuk karsinogenik untuk manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dian Nurharyanti dari jurusan Kimia Prodi Farmasi. Zat karinogenik dapat menyebabkan kanker karena merusak metabolisme sel atau merusak DNA secara langsung, serta menyebabkan mutasi sel yang akan mengganggu proses biologis normal dalam tubuh. Di antara penyebab terjadinya compression gas yaitu adanya kebocoran pada kompresor tersebut dan terjadi perkaratan atau korosi. Cara menangani kompresor gas yang bocor yaitu dengan cara menutupnya menggunakan kain basah atau untuk menghindari kebocorannya, pemilik harus lalu mengecek kompresor gas tersebut untuk menghindari kebocorannya. Dan apabila terjadi kebocoran, harus dihindarkan dari arus listrik.